usia muda, Geralt Yu telah merentang jalan kesuksesan di panggung hiburan. Lewat perannya sebagai Gary di sinetron Anak Langit, Geralt kian mengukuhkan eksistensi yang telah diretasnya sejak kecil. Tapi tak banyak yang tahu jika aktor kelahiran Jakarta 13 Mei 1994 tersebut adalah sosok yang sangat menggilai games. Tak hanya satu, Geralt mengaku hampir menyukai seluruh permainan, baik yang disediakan untuk komputer maupun yang bisa dimainkan lewat gadget lainnya. Tak tanggung-tanggung, untuk memuaskan hobinya itu, Geralt bahkan rela merogoh kocek dalam-dalam. Untuk satu game saja, Geralt mengaku pernah mengeluarkan uang di atas 10 juta rupiah demi memuaskan kecintaannya bermain games. Jujur gue parah banget sih kalau main game, maksudnya tapi ya nggak ngeganggu kerjaan, maksudnya di lokasi syuting itu nggak ganggu. Cuman kalau di rumah tuh gue kalau udah nyampe rumah bisa saya habis main PS terus langsung nyambung komputer, tapi ini masih nyala kayak gitu. Ini masih kekontrol lah kalau untuk beli mah. Iya. 10-an ke atas. 10 juta? Iya, habis ya kan ada skin-skinnya kan, terus kayak ada skin legend. Kalau gue penyesalan ada dua. Ada penyesalan setelah gue beli, ada penyesalan gara-gara gue nggak beli. Nah, gue lebih milih penyesalan setelah gue beli gitu. Geralt yang kini baru genap berusia 24 tahun pada Mei mendatang juga memiliki penampilan yang jauh berbeda dari zaman remaja di mana dirinya masih mengenyam pendidikan di sekolah. Jika sekarang badan Geralt terlihat lebih berisi, maka dulu ia tumbuh sebagai anak yang kurus. Sementara itu, dari sisi gaya berbusana, Geralt sekarang lebih memilih tampil santai dan tak terlalu formal. Tapi benarkah di balik perubahan penampilannya, Geralt juga pernah merasakan pahitnya menjadi korban bullying semasa di sekolah? Ini umur berapa ya? Kalau kata Cema mah jamet. Masih jamet ya? Kapan ya? Waktu SMA atau SMP ya? Udah lama banget. Iya sama, waktu SMP apa SMA kan, SMA gitu. Jadi ini foto-foto udah lama banget kan. Terus kalau ini fotonya di studio, buat foto baru juga gitu. Jadi dulu waktu kecil itu gue sempet dibilang, dasar artis papan penggilesan gitu, papan cuci gitu. Gue sih yang kayak ya udahlah gitu kan. Ya emosi mah ada, kesel gitu, cuman ya udahlah, emang mereka mungkin ngiri lah atau apa gitu, kayak gitu. Gue dulu sempet cerita sih sebenarnya sama nyokap ya, sama tante gue gitu. Iya di sekolah diledekin kayak gini. Allah, itu mah mereka ngiri aja gitu. Kerap diremehkan, Geralt mampu bangkit dan membuktikan bahwa cita-citanya menjadi seorang bintang bukan sekedar omong kosong. Tapi tak mudah bagi Geralt mewujudkan impian di panggung hiburan. Pernah merasakan susahnya mencari sesuap nasi dengan ikut berjualan dengan ibunya di pasar. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Geralt juga harus menguras keringat saat berpindah dari satu tempat casting ke tempat lainnya menggunakan transportasi umum. Kadang aku tuh suka nemenin mama juga sih pas lagi jualan. Kan jualannya di daerah Kalimalang. Jadi emang aku deket rumah juga waktu itu kan. Jadi sempat main ke situ ya, nemenin mama kayak gitu-gitu. Waktu masih kecil, SD sama SMP. Dan misalnya nih ya pulang sekolah, ganti baju di sekolah buat jalan casting. Terus habis itu ya jalan casting pun juga kayak naik angkot, naik bajai, naik bus, semuanya udah dirasain. Aku ingat banget tuh syuting pertama kali iklan, itu pulang sekolah dari sore sampai subuh jam 6, dan itu baru di take-nya tuh jam setengah 6-an. Itu cuman lewat doang. Cuman gitu doang, kayak ya inget lah kayak gitu masa-masa itu gitu. Pulang aku naik Kopaja lah ya, terus papi sempat bilang kayak gini, kayak tenang aja Geralt. Aku ingat banget omongan papi, tenang ya Geralt, papi yakin kok Geralt pasti punya mobil untuk mana-mana gitu.
berdoa aja sama usaha kayak gitu-gitu. Dari kisah Gerald Yo yang berbahagia dengan pencapaiannya sekarang, kebahagiaan berbeda hadir dari pemain film Teman Tapi Menikah. Hadir di salah satu mall di Tangerang, Adipati Dolken, Vanessa Priscilla, dan Denny Rawiraguna disambut antusias penggemar mereka. Selain bisa bertukar cerita dan berbagi pengalaman dalam acara Meet and Greet, Adipati, Vanessa, dan Denira juga patut berbangga saat begitu banyak orang yang dibuat penasaran dengan kisah mereka. Bahkan, ada yang memborong hingga 39 tiket untuk ditonton bersama teman-teman satu kampus. Terima kasih. Terus kamu setelah nonton, kamu ini nggak influencer teman-teman kamu nggak? Ini nonton daripada lo kongkong di warteg gitu misalnya. Kalau aku sih pengennya temen-temenku juga nonton, soalnya temen-temenku tuh banyak banget yang ngasih film Indonesia, jadi ini tuh salah satu film yang harus ditonton. Kamu bener banget. So far sih dari kemarin-kemarin antusiasnya luar biasa sih. Kita juga jadi ikutan semangat dan kita emang pasti seru-seruan bareng, jadi seru banget. Dan semoga tanggapannya positif semua ya. Jadi kita juga semakin semangat untuk promoin filmnya gitu. Dan semuanya tuh minta kita datang ke kotanya masing-masing juga sih gitu. Jadi emang kayaknya antusias mereka tuh besar banget buat film ini sih gitu. Euforia penonton terus berlanjut hingga ke dalam bioskop. Dan benar saja, film Teman Tapi Menikah sukses membuat pecinta film terbawa perasaan dan teringat kisah percintaan Dito dan Ayu Dia Bing Slamet. Tak hanya di gedung bioskop, euforia film Teman Tapi Menikah juga terus membanjiri sosial media. Hashtag Teman Tapi Menikah dipadati berbagai komentar yang rata-rata memuji film yang diangkat dari novel bestseller karya Dito dan Ayu Dia. Bahkan, Tora Sudiro juga berbagi kebahagiaan serupa saat mengajak keluarganya menyaksikan film ini. Dan review bisa dilihat di Twitter sih, maksudnya semuanya 98% semuanya suka sama filmnya. Dan kalau emang kalian habis nonton juga kalian juga bisa nge-review di situ. Pakai hashtag Teman Tapi Menikah. Oke guys, jangan lupa saksikan Teman Tapi Menikah Sekarang Sudah tayang Yes. di bioskop. Di bioskop. ajak semua teman-temannya, keluarga, sahabat. Dan jangan lupa di review di Twitter ya. You have to call me Dito Percussion. Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Saya kan juga harus milih-milih, Cak. Emangnya nggak capek kayak gini terus? Ya Pak, lo kali 12 tahun ngebet sama gue. Serius, gue kira lo kesambet. Tak kalah heboh dengan film Teman Tapi Menikah, seperti apa pula keseruan Brian Domani, Irsyadillah hingga Ilham saat menjalani rangkaian promo film Revan dan Reina di Kota Bogor. Saksikan Hot Shot sesaat lagi.